Di video kali ini, gua bakalan ngebahas satu teknik manipulasi dengan cara menakut-nakuti bro, alias menyebarkan ketakutan. Dan ini cukup ampuh juga apalagi kalau digunakannya oleh para pejabat ya. Alright, gua Profesor Rojak dan ini dia Fear Mongering. Teknik manipulasi fearmongering adalah teknik yang digunakan untuk menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada orang lain. Gunanya adalah untuk mempengaruhi mereka agar mau melakukan sesuatu atau mau menghindari sesuatu. Teknik ini sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan dengan cara manipulasi opini publik, bro. Kayak kasus COVID kemarin ya bro ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan teknik manipulasi fearmongering ini. Di antaranya adalah dengan cara memperbesar masalah. Orang yang menggunakan teknik ini akan mengeksagerasi masalah yang ada, sehingga masalah tersebut terlihat lebih besar dan lebih menakutkan dari kenyataannya bro. Lalu kemudian menyebarkan kabar burung dengan menyebarkan kabar burung yang tidak benar atau belum terverifikasi kebenarannya. Orang yang menggunakan teknik ini dapat menciptakan ketakutan dan kecemasan pada orang-orang yang terdampak kabar tersebut. Lalu mereka juga bisa memanipulasi data. Orang yang menggunakan teknik ini dapat memilih data atau fakta yang mendukung pandangannya mereka dan mengabaikan data atau fakta lainnya yang bertentangan dengan pandangan mereka bro. Mungkin lu juga pada tahu ya. Banyak nih di media-media, di TV apalagi bro. Lalu kemudian mereka juga akan mengaitkan masalah dengan pihak yang tidak berkenan. Dengan mengaitkan masalah dengan pihak yang tidak disukai atau dianggap sebagai musuh. Orang yang menggunakan teknik ini dapat membuat orang lain yang merasa takut dan curiga pada pihak tersebut bro. Dan mereka juga bisa menciptakan ancaman yang tidak nyata. Orang-orang yang menggunakan teknik ini dapat menciptakan ancaman yang sebenarnya tidak nyata atau tidak terbukti, tetapi mampu menciptakan ketakutan dan kecemasan pada orang-orang yang terdampak ancaman tersebut. Teknik manipulasi fearmongering sangat berbahaya karena dapat menyebabkan orang-orang melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri bro, atau bahkan merugikan orang lain bro ya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mampu membedakan antara informasi yang benar dan tidak benar, serta tidak mudah terpengaruh oleh teknik manipulasi murahan semacam ini bro. Dan biar elu lebih waspada lagi, gua bakalan ngasih contoh-contoh ke elu bro. Contoh kasus teknik manipulasi fearmongering adalah dalam kampanye politik atau kampanye sosial. Beberapa contoh kasusnya adalah kampanye politik yang memanfaatkan isu keamanan nasional untuk menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat bro. Sehingga masyarakat akan memilih calon yang dianggap memiliki kebijakan keamanan yang lebih baik bro. Misalkan nih lu ada calon pejabat ya, dia adalah seorang penjaga keamanan, maka lu bakalan menimbulkan kegaduhan dengan cara seolah-olah keamanan di negara ini lagi kacau bro. Seperti itu bro ya. Contoh lainnya adalah kampanye anti-vaksin yang menyebarkan kabar burung tentang efek samping dari vaksin yang tidak terbukti bro. Sehingga orang-orang menjadi takut untuk divaksin dan tidak mempercayai program vaksinasi bro. Lalu contoh lainnya ada kampanye lingkungan yang mengeksagerasi dampak perubahan iklim dan polusi, sehingga masyarakat merasa takut akan masa depan planet dan mendukung tindakan-tindakan yang dicanangkan oleh kampanye tersebut. Lalu kemudian ada kampanye yang sensitif di negeri ini nih bro nih, yaitu kampanye agama yang mengeksagerasi ancaman dari kelompok lain
yang dianggap sebagai musuh agama, sehingga orang-orang tersebut takut dan curiga pada kelompok tersebut dan mendukung tindakan-tindakan yang diusulkan oleh kampanye tersebut. Nah, mungkin lu semua juga menyadari akan hal ini. Kalau lo sering nonton TV atau lihat-lihat di berita ya, banyak sekali praktek teknik manipulasi ini, bro. Iya, fearmongering di mana-mana. Alright bro, untuk lu semua nih, cara mengatasinya agar lu tidak terjebak di dalam teknik ini dia how to deal with fearmongering. Hal pertama yang harus lu lakukan bro, sebelum mempercayai suatu informasi, pastikan untuk memeriksa sumber informasi tersebut. Periksa apakah sumbernya terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan informasi yang akurat. Lalu lu harus juga mencari informasi dari sumber yang berbeda bro. Sebelum memutuskan, membuat keputusan atau mempercayai suatu informasi, pastikan untuk mencari informasi dari sumber yang berbeda. Dengan cara ini, lu dapat membandingkan informasi dan memastikan kebenarannya bro. Lu juga harus membaca dengan kritis. Ketika membaca atau mendengarkan informasi, pastikan untuk membaca dengan kritis dan bertanya-tanya apakah informasi tersebut logis dan masuk akal bro. Lu juga harus meningkatkan literasi media. Tingkatkan literasi media lu dengan mempelajari bagaimana cara membaca berita, mencari sumber informasi yang akurat, dan memahami bagaimana media bekerja bro. Lalu kemudian lu harus menghindari tindakan impulsif. Jangan membuat keputusan atau tindakan impulsif hanya karena merasa takut atau khawatir. Pertimbangkan terlebih dahulu informasi yang lu terima dengan objektif dan secara rasional bro. Lalu kemudian lu juga harus berbicara dengan ahli. Jika lu masih merasa ragu, tidak yakin dengan suatu informasi, berbicaralah dengan ahli di bidang tersebut untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan tentu saja lebih akurat ya bro ya. Nah, dengan cara ini lu semua bisa mengatasi teknik manipulasi fearmongering dan memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya bro. Alright bro, mungkin segitu dulu ya bro ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dadah. Bye bye. Oh iya bro, jangan lupa untuk tetap tersenyum. Peace, love, and have fun.